Suatu ketika, si Gaskin ini pergi ke sebuah bar. Di sana, dia bukannya menikmati suasana di bar, tapi malah memberitahu orang-orang di sana bahwa dia butuh sebuah mobil untuk mengangkut mayat-mayat orang-orang yang sudah ia bunuh di jalan. Kalau di part kedua dari cerita ini, Donald Gaskin mengisahkan bahwa pembunuhan di jalan raya adalah rekreasi akhir pekan bagi dia, dan baru merupakan pembunuhan yang serius kalau dia membunuh kerabat kenalannya sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagian ketiga dari cerita ini, yaitu pembunuhan serius yang dilakukan oleh Donald Gaskin. Kita mulai dari kisah pembunuhan seriusnya yang pertama. Pada tahun 1970, Donald Gaskin punya seorang keponakan bernama Janice Kirby. Gadis belia ini, dia baru berusia 15 tahun waktu itu. Punya seorang teman bernama Patricia Alsubrock. Suatu waktu, kedua gadis belia ini baru pulang dari bar. Ketika di tengah jalan, mereka kebetulan bertemu dengan si Gaskin. Lalu, si Donald Gaskin menawarkan tumpangan ke mobilnya untuk mereka dua bisa pulang. Nah, tentu saja si Janice Kirby ini tidak menolak tawaran itu karena dia tahu bahwa si Gaskin adalah pamannya sendiri. Naiklah kedua gadis ini ke mobil si Donald Gaskin. Di dalam perjalanan, mereka sudah mulai curiga karena arah yang mereka lalui itu bukan menuju ke rumah, tetapi membelok ke tempat yang lain. Dan benar saja, mereka akhirnya sampai di suatu tempat, sebuah rumah kosong. Kedua gadis belia ini mungkin berpikir bahwa mereka akan melanjutkan pestanya yang belum selesai di bar tadi bersama si Gaskin di rumah kosong itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di tempat ini, kedua gadis belia ini disiksa, dianiaya, bahkan diperkosa, lalu dibunuh, dan mayat mereka berdua ditenggelamkan di dalam rawa. Setelah aksi brutalnya itu, cerita berikutnya adalah seorang wanita bernama Martha Dix yang berusia 20 tahun waktu itu. Nah, si wanita ini, si Martha Dix ini tidak kalah anehnya dengan si Donald Gaskin ini. Karena bagaimana tidak, dia bisanya jatuh cinta sama pria psikopat seperti Donald Gaskin ini. Tentu saja rasa cintanya itu disambut sama si Donald Gaskin, tapi itu juga adalah saat terakhir ia menikmati hidupnya. Akhirnya si Donald Gaskin sesaat menikmati rasa cintanya bersama wanita si Martha Dix ini, dan dia lalu habisi wanita itu. Lalu pada tahun 1973, suatu ketika si Gaskin ini pergi ke sebuah bar. Di sana, dia bukannya menikmati suasana di bar,
tapi malah memberitahu orang-orang di sana bahwa dia butuh sebuah mobil untuk mengangkut mayat-mayat orang-orang yang sudah ia bunuh di jalan. Di sini kita bisa lihat bahwa si Gaskin ini bukan cuma seorang psikopat, tapi pria ini juga benar-benar gila. Karena kalau misalnya cuma seorang psikopat, dia tentu akan menyimpan rapat-rapat, menutup rahasianya agar tidak diketahui orang bahwa dia adalah seorang pembunuh. Tapi pria ini justru dia dengan santainya memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan orang-orang yang ada di bar itu juga menganggap dia sebagai orang gila. Jadi mereka tidak terlalu menggubris apa yang dikatakan oleh si Donald Gaskin ini. Lalu setelah itu, kisah brutal selanjutnya adalah menimpa seorang wanita berusia 23 tahun yang sedang hamil. Namanya Doreen Dempsey. Dan wanita ini punya anak bayi berusia 2 tahun. Ketika itu, dia hendak keluar dari Carolina Selatan. Dan dia meminta tumpangan mobil sama si Donald Gaskin. Karena ceritanya bahwa antara dia sama si Donald Gaskin ini berteman baik. Tapi anehnya dari cerita ini, kok dia bisa tidak tahu bahwa si Gaskin ini punya masalah, reputasinya buruk di tempatnya. Dia kok sama sekali tidak tahu, sehingga dia bisa wanti-wanti atau waspada jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk juga menimpa dia dari si Gaskin ini. Tapi dia malah minta bantuan sama si Gaskin untuk mengantarkannya ke stasiun bus supaya dia pergi ke tempat lain, keluar dari daerah itu. Akhirnya permintaan itu dikabulkan sama si Gaskin. Diantarlah kedua perempuan itu bersama anaknya. Di dalam perjalanan, bukannya mengarah ke stasiun bus, tapi mobil ini justru membelok ke hutan. Sampai di hutan, Anda bisa tahu cerita selanjutnya seperti apa. Wanita ini juga mengalami nasib yang sama dengan wanita-wanita lain yang sudah dibunuh, sudah dihabisi sama si Gaskin ini. Bahkan Donald Gaskin menggambarkan bahwa aktivitas seksual terbaik dalam hidupnya adalah ketika bersama perempuan itu dan bayinya yang berusia 2 tahun itu. Jadi dia memperkosa wanita itu dengan bayinya, setelah itu dia bunuh, lalu dia kuburkan di dalam satu liang kubur yang sama. Apa tidak ngeri itu ceritanya? Jika sebelumnya aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh Donald Gaskin sulit terlacak karena memang ia melakukan itu sendirian tanpa melibatkan orang lain. Jadi ia sulit sekali untuk ditangkap. Aktivitas pembunuhan di jalan raya yang ia anggap sebagai rekreasi itu ia lakukan sendirian. Dan karena itu sulit sekali untuk ditangkap karena tidak diketahui. Orang ini juga kan bukan cuma naluri membunuhnya, tapi juga dia pintar menyembunyikan aksi-aksi kriminalnya terhadap korban-korbannya supaya tidak terlacak. Tetapi pada tahun 1975, dan ketika itu usianya sudah menginjak 42 tahun. Suatu ketika, dia melintasi jalan raya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan 3 orang yang mobilnya sedang mogok. Bukannya menawarkan bantuan, misalnya untuk memperbaiki mobilnya, justru naluri membunuhnya tiba-tiba kumat. Nah, di sini dia meminta bantuan temannya bernama
Walter Neely. Nah, si Walter Neely ini juga seorang mantan narapidana. Dia tugaskan temannya ini, si Walter Neely ini, untuk mengambil mobil 3 orang ini, membawanya ke bengkelnya. Lalu mobilnya itu diservis, dicat ulang, lalu dia jual kembali. Dan Gaskin sendiri, dia habisi 3 orang itu. Dan Anda tahu bagaimana cara Donald Gaskin ini membunuh 3 orang ini? Saya juga tidak tahu. Kita lanjut ceritanya. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1975, ada seorang wanita bernama Susan Keeper. Si Susan Keeper ini, dia punya masalah dengan pacarnya bernama Silas Yates. Mungkin ada konflik, hubungan dengan orang ketiga atau bagaimana itu. Dia marah. Lalu dia minta si Donald Gaskin ini untuk menghabisi pacarnya ini, si Silas Yates ini, dengan imbalan $1.500. Akhirnya si Donald Gaskin ini menerima tawaran itu. Di sini juga dia melibatkan 2 orang temannya bernama John Powell dan John Owens. Kedua pria ini mengatur korespondensi antara Susan Keeper dengan Donald Gaskin untuk membicarakan mengenai jadwal aksi pembunuhan itu. Dan dia lalu meminta temannya satu lagi bernama Diane Neely. Nah, si Diane Neely ini dia tugaskan untuk memancing si Silas Yates ini keluar dari rumahnya. Akhirnya pada tanggal 12 Februari 1975, si Diane Neely ini berhasil membujuk keluar si Silas Yates ini. Dia meminta bantuan si Silas Yates untuk memperbaiki mobilnya. Akhirnya keluarlah si Silas Yates ini dari rumahnya. Pada saat itulah Donald Gaskin datang, lalu menculik si Silas Yates ini. Dia dengan temannya 2 orang tadi, yaitu John Powell dan John Owens, membunuh pria itu. Akhirnya mereka membereskan mayatnya, menguburkan mayatnya. Lalu transaksi dengan Susan Keeper selesai. Nah, si Diane Neely ini bukannya merasa takut melihat bagaimana bengisnya si Donald Gaskin ini. Dia malah bersekongkol dengan pacarnya untuk memeras si Donald Gaskin. Jadi dia dengan pacarnya meminta uang tutup mulut sebesar $5.000. Permintaan itu disetujui, diterima oleh si Gaskin. Akhirnya mereka atur jadwal pertemuan untuk memberikan uang itu. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu di suatu tempat. Belum juga uang $5.000 itu diterima dari si Gaskin, si Donald Gaskin ini keburu mencabut nyawa 2 orang ini dan mengirimkan mereka ke neraka. Bodoh emang benar ini orang ini. Kamu sudah lihat dengan mata kepalamu bagaimana sadisnya orang ini membunuh, tapi malah berniat untuk memeras dia lagi. Sama aja kamu jual nyawa namanya. Dan di lain cerita, ada 2 orang warga setempat bernama John Knight dan Dennis Bellamy. Kedua orang ini juga, mereka mungkin tidak tahu bahwa si Gaskin ini sama bahayanya dengan malaikat maut. Mereka barangkali hanya mengetahui kalau Donald Gaskin ini hanya punya masalah secara mental, tapi mereka tidak tahu kalau dia ini psikopat yang paling kejam yang mungkin pernah ada di Carolina Selatan. Kedua orang ini berniat untuk merampok bengkel dari si Donald Gaskin ini. Belum juga mereka membawa kabur peralatan bengkel si Gaskin.
keburu si Donald Gaskin menghabisi mereka berdua. Dan di sini pun sekali lagi dia meminta bantuan temannya tadi yang bernama Walter Neely. Di sini keanehan muncul lagi, bahwa seorang psikopat sesadis Donald Gaskin ini, dia masih bisa percaya sama orang. Dia masih punya teman yang bisa ia percayai. Diceritakan bahwa dia percaya sama si Walter Neely ini. Banyak rahasianya yang ia ceritakan sama si Walter Neely. Bahkan kuburan dari mayat-mayat yang sudah ia bunuh, ia tunjukkan sama si Walter Neely ini. Bodoh juga emang ini orang ini. Sampai suatu ketika, polisi melakukan investigasi atas kematian seorang gadis berusia 13 tahun bernama Kim Galskins. Dan polisi akhirnya mendapatkan petunjuk ke arah si Donald Gaskin. Lalu ditangkaplah si Gaskin ini dan ditahan. Nah, pada saat ditahan inilah si Walter Neely yang temannya tadi ia percayakan itu buka mulut. Dia ceritakan semuanya sama polisi, bahwa si Donald Gaskin inilah yang membunuh nama-nama yang disebutkan, yang dicari, daftar nama orang-orang yang hilang, termasuk gadis 13 tahun ini. Akhirnya pada tanggal 27 April tahun 1976, Gaskins bersama temannya itu, Walter Neely itu tadi, didakwa dengan 8 tuduhan pembunuhan oleh kejaksaan. Dan pada tanggal 24 Mei tahun 1976, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati karena terbukti bersalah membunuh si Dennis Bellamy tadi. Ia lalu dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan setempat. Tetapi hukuman matinya itu berubah menjadi hukuman seumur hidup. Karena pada waktu itu, di tahun 1976 itu, di Amerika, secara konstitusional melarang hukuman mati. Nah, sebagai ganti hukuman matinya itu, si Donald Gaskin ini dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi 7 kali berturut-turut. Kalau misalnya di Indonesia, hukuman seumur hidup itu artinya orang itu baru bebas. Si terpidana ini baru bebas kalau dia sudah meninggal. Dinyatakan bebas dari hukuman kalau dia sudah meninggal. Jadi kalau misalnya hukuman matinya juga sama seperti di Indonesia. Kan pada tahun 1975 itu si Donald Gaskin ini sudah berusia 42 tahun. Berarti pada 1 tahun kemudian, tahun 1976 itu dia sudah 43 tahun. Dia dinyatakan hukuman seumur hidup itu yang 7 kali berturut-turut itu pada usia 43 tahun. Jadi kalau misalnya di usia 70 tahun dia meninggal, berarti masih ada sisa 6 kali hukuman seumur hidup berturut-turut. Coba bayangkan. Jadi si Gaskin ini manusia aneh. Dia hidup di lingkungan yang juga dikelilingi oleh banyak orang aneh. Aturan hukum dan pemerintahnya juga tidak kalah anehnya. Mungkin mereka berpikir bahwa hukuman seumur hidup itu kalau sudah 1 periode selesai, barangkali si terpidana ini secara ajaib hidup lagi. Jadi kalau dia hidup lagi, dia jalani lagi hukumannya. Itu gimana? Jadi hukuman seumur hidup dan 7 kali berturut-turut itu kan cuman ada di daerahnya kayaknya itu. Lalu 2 tahun kemudian, pada tahun 1978, Carolina Selatan akhirnya menghidupkan kembali aturan mengenai hukuman mati itu. Dan walaupun aturan itu berlaku lagi, Donald Gaskin masih tetap melakukan aksinya. Pada saat itu, ia membunuh seorang tahanan bernama Rudolf Tyner. Dan atas perbuatannya itu, ia akhirnya dijatuhi hukuman mati.
Dan pada tanggal 6 September tahun 1991, ia dinyatakan tewas dieksekusi di sebuah kursi listrik.